Pertama, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di daratan utara Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-15 dan 16 dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa. Pendiri Kesultanan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia mendirikan kesultanan ini pada pertengahan abad ke-15. Kerajaan ini memiliki peninggalan seperti Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Grebek Maulud, dan lain-lain. Kedua, ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang didirikan pada abad ke-16 di wilayah Banten, yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Banten, Indonesia. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, yang juga merupakan pendiri Kesultanan Cirebon. Kesultanan ini memiliki peninggalan seperti Masjid Agung Banten, Benteng Spelwijck, Keraton Kaibon, dan banyak lagi. Yang ketiga, ada Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di sekitar Banjarmasin, dan memainkan peran penting dalam sejarah politik, ekonomi, dan budaya di kawasan tersebut. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-16 dan berlangsung hingga abad ke-19, sebelum jatuh ke tangan kolonial Belanda. Pendiri Kesultanan Banjar adalah Pangeran Samudera, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Suryansyah setelah memeluk agama Islam. Pangeran Samudera merupakan keturunan Kerajaan Negara Daha, sebuah kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan. Beberapa peninggalannya yaitu ritual Aruganal, Istana Kuning, Masjid Sultan Suryansyah, dan masih banyak lagi. Keempat ada Kerajaan Gowatalo. Gowatalo adalah kerajaan kembar yang berada di Sulawesi Selatan, dan menjadi salah satu kerajaan besar di wilayah tersebut, sebelum kedatangan bangsa Eropa. Kerajaan ini merupakan hasil aliansi antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Talo. Gabungan kedua kerajaan ini menjadi Kesultanan Gowatalo atau Kerajaan Makassar. Pendiri Kerajaan Gowa adalah Tumanurung, sedangkan pendiri Kerajaan Talo adalah Karaeng Luri Sero. Kedua kerajaan ini kemudian bersatu, dan menjadi Kerajaan Gowatalo, yang dikenal juga sebagai Kesultanan Makassar. Peninggalannya berupa Benteng Somba Apu, Benteng Fort Rotterdam, Masjid Katangka, dan masih banyak banget dah. Kelima, Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan besar yang pernah berdiri di Kepulauan Maluku, Indonesia. Kerajaan itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama cengkeh. Kedua kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, dan berperan penting dalam hubungan perdagangan internasional pada masanya. Kerajaan Ternate didirikan oleh Babul Masur Malamu sekitar pada abad ke-13. Ia merupakan Sultan pertama Ternate. Sedangkan Kerajaan Tidore didirikan oleh Muhammad Nakil, yang juga dianggap sebagai Sultan pertama Tidore. Ternate dan Tidore sering bersaing dalam banyak hal, termasuk perdagangan rempah-rempah dan kekuasaan di kawasan Maluku. Namun, ada juga masa-masa di mana kedua kerajaan ini berdamai dan bekerja sama dalam menghadapi kekuatan kolonial Eropa. Peninggalan Kesultanan Ternate Tidore yaitu Benteng Toluko, Masjid Sultan Ternate, Soasio, Masjid Sultan Tidore, dan lain-lainnya. Cape Gua. Terima kasih yang telah menonton, jangan lupa subscribe.